Baiklah teman-teman, sesuatu yang sangat menarik baru saja terjadi di Hungaria. Hungaria punya Perdana Menteri baru dan kaum kiri kebingungan karena mereka membenci Viktor Orban. Dan sejujurnya, saya juga bukan penggemar berat Viktor Orban karena dia sangat mendukung Putin. Dan saya tidak suka siapapun yang mendukung atau menjilat seperti itu. Untuk pemimpin otoriter seperti Vladimir Putin, yang bukan hanya menjadi kutukan bagi rakyat Ukraina yang malang, tapi juga kutukan bagi rakyat Rusia sendiri. Hampir 1,2 juta orang Rusia telah meninggal atau terluka parah atau cacat karena ambisi tak henti-hentinya untuk memperluas wilayahnya. Tapi saya juga suka Viktor Orban karena dia menolak untuk tunduk pada Uni Eropa dan menolak membanjiri Hungaria dengan migran dari dunia ketiga, bahkan dengan risiko kena denda harian 2 juta dolar atau berapapun jumlahnya. Jadi mereka memasang harapan pada orang baru ini dan mendukungnya dengan berpikir bahwa dia akan tunduk. Tapi coba tebak. Oh lihat, saya bukan ahli politik Hungaria. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya hanya mengacu pada kutipan pertama yang keluar dari pidato ucapan selamatnya. Dan satu hal yang saya perhatikan, mereka menyebut Viktor Orban seorang diktator. Tapi orang itu mengakui kekalahan 2 jam sebelum pemungutan suara ditutup. Diktator otoriter macam apa yang mengakui kekalahan? Itu juga yang mereka katakan tentang Trump. Kaum kiri menyebut semua orang selain diri mereka sendiri sebagai fasis. Jadi kita tidak bisa menganggap klaim kaum kiri itu serius. Tapi coba dengarkan pidato ini. Lihat orang ini, Nick Lowells. Perubahan akan segera terjadi di Hungaria. Aparat negara otoriter Orban akan dibongkar. Jadi orang ini, Magyar Peter, dia adalah Perdana Menteri baru Hungaria. Dan mari kita dengarkan apa yang dia katakan tentang migrasi. Dan dia juga bukan simpatisan Putin, jadi saya suka dia. Saya akan membacanya. Begitulah cara kami akan melakukannya. Dan saya akan menyatakannya dengan jelas kepada Presiden Komisi Eropa dan kepada semua pemimpin Eropa bahwa Hongaria memiliki posisi yang sangat tegas terhadap migrasi ilegal. Kami tidak akan menerima fakta apapun, mekanisme alokasi seperti itu, dan kami akan mempertahankan pagar perbatasan selatan. Dan memang, kami akan menambal lubang-lubang yang ada sekarang, karena ada lubang di pagar perbatasan itu, dan mungkin bukan karena kebetulan. Dan tidak seperti Viktor Orban, kami tidak akan membebaskan 2.200 penyelundup yang telah divonis dari penjara Hongaria. Kami tidak akan mengangkut para migran ke perbatasan Slovakia ketika itu menguntungkan kepentingan teman-teman sosialis Slovakia kami selama kampanye pemilu. Kami berbicara dengan jujur dan kami benar-benar ingin melindungi negara kami dan Eropa dari migrasi ilegal. Ada bentuk migrasi yang legal dan itu harus dihormati. Bahwa kami akan menemukan cara untuk berhenti membayar denda ini. Jadi dia bahkan tidak mau membayar denda yang telah dibayar Viktor Orban karena tidak membanjiri negaranya dengan migran ilegal. Karena ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan anggaran Hongaria. Saya pikir apa yang dilakukan kubu Orban juga merupakan penyalahgunaan karena belum ditemukan solusi hukum untuk mencegah migran ilegal masuk. Itu poin yang masuk akal. Dan uangnya seharusnya tidak perlu dibayarkan ke Hongaria, tapi itu masalah lain yang akan kita selesaikan. Dan PISA akan menerapkan kebijakan ketat terhadap migrasi ilegal. Saya berasumsi itu adalah nama partai politiknya. Terima kasih. Jadi Perdana Menteri baru Hongaria tidak akan membanjiri negaranya dengan migran dari dunia ketiga. Tapi semua kaum kiri globalis yang woke berharap pada orang ini. Berharap dia akan membuka Hongaria untuk migran dari dunia ketiga. Itu benar-benar menjadi bumerang besar. Saya harap tetap seperti itu.